Sirha-Sirim atau Kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 1-16, Aku telah masuk ke tamanku, Dindaku, pasanganku, aku telah mengumpulkan mur serta rempah-rempahku. Aku telah makan sarang maduku dan maduku, aku telah minum anggurku beserta susuku. Makan dan minumlah, hai teman-teman, ya minumlah sampai puas, hai kekasih. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Ada suara kekasihku yang mengetuk, bukakanlah bagiku, Dindaku, kekasihku, merpatiku, idamanku. Sebab, kepalaku penuh dengan embun, rambut ikalku dengan tetesan embun malam. Aku telah menanggalkan jubahku, apakah aku akan mengenakannya lagi? Aku telah membasuh kakiku, apakah aku akan mengotorinya lagi? Kekasihku mengulurkan tangannya melalui lubang pintu, dan hatiku bergetar karenanya. Aku berdiri untuk membuka pintu bagi kekasihku, dan tanganku bertetesan mur, dan jari-jariku mengalirkan mur pada pegangan pintu. Aku membukakan pintu bagi kekasihku, tetapi kekasihku telah pergi, dia telah berlalu. Jiwaku melayang ketika dia berbicara, aku mencarinya tetapi aku tidak menemukannya. Aku memanggilnya, tetapi dia tidak menjawabku. Penjaga yang berkeliling kota itu menemukanku, mereka memukulku, mereka melukaiku, penjaga tembok itu mengangkat cadar dariku. Aku menyumpahi kamu, hai putri-putri Yerusalem, apabila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Bahwa aku sakit asmara. Apakah kekasihmu lebih daripada kekasih yang lain, hai yang jelita di antara para wanita? Apakah kekasihmu lebih daripada kekasih yang lain, sehingga engkau menyumpahi kami demikian? Kekasihku berseri dan kemerah-merahan, berdiri di antara 10.000 orang. Kepalanya bagaikan emas murni, rambutnya ikal berombak dan hitam bagaikan burung gagak. Matanya bagaikan merpati di alur air, yang bermandikan susu, seraya duduk di tepiannya. Pipinya bagaikan taman rempah-rempah, taman yang menebarkan wewangian. Bibirnya laksana bunga bakung yang meneteskan, mengalirkan mur. Tangannya bagaikan lingkaran emas dipenuhi permata. Tubuhnya bersalut gading, bertabur permata safir. Kakinya laksana pilar pualam, bertumpu pada alas emas murni, penampilannya seperti Libanon, sangat baik seperti pohon-pohon aras. Ucapannya sangat manis, dan setiap orang menginginkannya. Demikianlah kekasihku, demikianlah sahabatku, hai putri-putri Yerusalem. Sirha-Sirim atau Kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 1-13, Kemanakah kekasihmu pergi, hai yang jelita di antara para wanita? Kemana kekasihmu berpaling? Sebab kami mencarinya bersamamu. Kekasihku telah turun ke tamannya, taman rempah-rempah untuk menggembalakan di taman itu, dan mengumpulkan bunga bakung. Aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku, ia menggembalakan di antara bunga-bunga bakung. Iya, kekasihku, engkau cantik, laksana Tirsa, secantik Yerusalem, mengagumkan laksana pasukan yang berpanji-panji. Palingkanlah pandanganmu daripadaku, karena mereka telah mengganggu aku. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang berbaring di Gilead. Gigimu laksana kawanan domba betina, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar, dan kemandulan tidak ada di antara mereka. Laksana belahan buah delima pelipismu di balik kadarmu. 60 dari mereka adalah permaisuri, dan 80 gundik, dan perawan-perawan tak terbilang banyaknya. Tetapi, dialah satu-satunya merpatiku, idamanku, putri tunggal ibunya, dia adalah pilihan dari orang yang melahirkannya. Gadis-gadis melihatnya dan memberkatinya,
permaisuri dan para selir memuji-mujinya. Siapakah dia yang terlihat seperti fajar merekah, elok laksana bulan purnama, terang benderang bagaikan mentari, mengagumkan seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Aku turun ke Taman Kenari, untuk melihat buah-buahan di aliran sungai, untuk melihat apakah pohon anggur berbunga, dan pohon-pohon delima berkuncup. Aku tidak menyadari, tetapi jiwaku menempatkan aku di atas kereta penguasa bangsaku. Kembalilah, kembalilah, hai gadis sulam, kembalilah, kembalilah. Dan biarlah kami melihat padamu. Apakah kamu akan melihat pada gadis sulam, seperti sebuah tarian dari dua perkemahan? Sir Hasirim atau Kitab Kidung Agung pasal 7 ayat 1-13, sungguh indah langkah-langkahmu dengan kasut, hai putri bangsawan. Lekukan pinggulmu bagaikan perhiasan, karya tangan seorang seniman. Pusarmu, seperti piala yang melingkar, tidak pernah kekurangan anggur campuran. Perutmu bagaikan timbunan gandum, dipagari bunga bakung. Dua buah dadamu bagaikan dua anak rusa, anak kijang kembar. Lehermu laksana menara gading, matamu seperti telaga di Hesbon, dekat pintu gerbang Batrabim, hidungmu seperti menara Libanon, yang menghadap ke arah Damsyik. Kepalamu bagaikan Karmel, ya rambut kepalamu seperti lembayung, raja tertawan dalam ikal rambutnya. Betapa elok dan betapa menawan engkau, ya kekasih, dalam kesukaan. Sosokmu bagaikan pohon kurma, dan buah dadamu bagaikan tandan buah anggur. Aku berkata, aku akan memanjat pohon kurma itu, aku akan memegang tangkainya, biarlah buah dadamu bagaikan tandan buah anggur, dan keharuman hidungmu laksana buah apel. Langit-langit mulutmu seperti anggur terbaik turun untuk kekasihku, yang mengalir perlahan dengan lembut ke bibir orang-orang yang tidur. Aku milik kekasihku dan gairahnya tertuju kepadaku. Datanglah kekasihku, mari kita pergi ke padang, marilah kita menginap di desa-desa. Mari kita bangun pagi-pagi ke kebun anggur, marilah kita melihat apakah pohon anggur berbunga, apakah bunga sudah mekar, apakah pohon-pohon delima sudah berkuncup. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Apel cinta menyerbakan keharuman, di pintu kita terdapat berbagai buah yang terbaik, yang baru, juga yang lama, aku telah menyimpannya untukmu, kekasihku. Sir Hasirim atau Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 1-14 siapakah yang dapat memberikan engkau kepadaku sebagai saudara laki-lakiku, yang menyusu pada buah dada ibuku. Bila aku menjumpai engkau di luar, aku akan menciummu. Mereka juga tidak akan memandang rendah aku. Aku akan menuntun engkau, aku akan membawa engkau ke rumah ibuku, yang akan mengajari aku akan memberi engkau minum dari air anggur yang beraroma, dari perasan buah delimaku. Tangan kirinya berada di bawah kepalaku, dan tangan kanannya memeluk aku. Aku menyumpahi kamu, hai putri-putri Yerusalem, mengapa kamu mengobarkan dan mengapa kamu membangkitkan cinta selagi dia menginginkannya? Siapakah dia yang muncul dari padang belantara, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel aku membangunkan engkau, di sanalah ibumu kesakitan karena engkau, dan di sanalah dia kesakitan, dia yang melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai di hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Sebab, cinta kuat seperti maut, kecemburuan kejam seperti alam maut, nyalanya adalah nyala api, suatu nyala api Yahweh. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, bahkan sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Jika seorang pria memberikan semua kekayaan rumahnya demi cinta, mereka pasti akan merendahkannya.
Kami mempunyai seorang adik perempuan, dan dia belum mempunyai buah dada. Apakah yang harus kami lakukan dengan adik perempuan kami, pada hari dia dipinang? Apabila dia dinding, kami akan mendirikan menara perak di atasnya, dan bila dia pintu, kami akan menghiasinya dengan papan kayu aras. Aku adalah dinding, dan buah dadaku bagaikan menara, maka aku di matanya laksana orang yang memperoleh kedamaian. Sebidang kebun anggur milik Salomo di Baal-Hamon, dia menyerahkan kebun anggur itu kepada para penggarap, masing-masing membawa 1000 keping perak sebagai hasilnya. Kebun anggurku yang adalah milikku, ada di hadapanku, yang 1000 keping adalah bagimu, ya, Salomo, dan yang 200 keping adalah untuk para penggarap hasilnya. Hai yang berdiam di kebun-kebun, teman-teman yang mendengarkan suaramu, buatlah aku mendengarkan itu. Bergegaslah kekasihku, dan berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa, rusa jantan di atas pegunungan rempah-rempah.